Ya, jadi kalau dilihat secara persentase memang secara mayoritas masih di bidang konektivitas tentu saja Ah, gitu ya. ya, Jadi apa namanya konektivitas seperti layanan Telkomsel, ya, layanan IndiHome itu memang masih mayoritas. ya, Tetapi secara growth atau ya, secara persentase ke depan itu ya, layanan digital semakin cepat seperti oh, itu. Jadi saya lupa angka persisnya ada di laporan keuangan ya. ya, Jadi kalau saya nggak salah itu sekarang untuk layanan digital itu sekitar 20%. ya. Jadi memang masih belum mayoritas, tetapi persentase 20% plus minus ini itu dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya itu semakin besar. Jadi Hmm. beberapa tahun sebelumnya barangkali di bawah 10% begitu. Nah, jadi ini angka yang terus kita monitor dan artinya apa? Ke depan tentu harapan kita bisa di atas 20%. Gerakan langkah tatap ke depan ITB Citra Ganesha. Curahkan daya kejar cita bakti pada negara. Siapkan diri, teguhkan hati, tegakkan tekad pribadi. Langkah dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara untuk ikut memberi makna 63 tahun Institut Teknologi Bandung. Menurut rencana wawancara ini akan kami bukukan dan saat ini saya sudah bersama dengan salah seorang alumnus ITB, yaitu Bapak Muhammad Fajrin Rasid. Beliau adalah Direktur Digital Business PT Telkom Indonesia Persero Terbuka. Apa kabar Pak Fajrin? Baik-baik, Alhamdulillah Pak Bambang. Apa kabar Iya, Pak? baik. Beliau lahir di Jakarta 11 September 1986. Nah, mungkin Bapak bisa mulai cerita pengalaman ketika kuliah di S1 Teknik Informatika di ITB, kemudian kuliah di Harvard Business School, kemudian di Stanford University Graduate School of Business di Amerika juga. Nah, kemudian pernah berkarir di The Boston Consulting Group, kemudian merintis startup Bukalapak, pernah menjadi presiden Bukalapak, dan saat ini menjadi direktur digital bisnis di PT Telkom. Perjalanan yang cukup panjang dan penuh dinamika. Silakan, Pak. Ya, mungkin belum panjang-panjang juga. Jadi Ya, kalau dari tadi apa namanya disebutkan tahun lahir, jadi ketahuan juga mungkin tahun masuk ITB-nya gitu ya. iya, iya. Saya masuk ITB angkatan 2004 Teknik Informatika, lulus tahun 2009. Kemudian tidak lama setelah lulus dari situ, saya sempat bekerja di konsultan BCG atau Boston Consulting Group selama kurang lebih 1,5 tahun. Kemudian setelah itu mendirikan startup Bukalapak dengan beberapa teman-teman alumni ITB juga, Mas Ahmad Zaki dan Mas Nugroho. Kebetulan dua-duanya juga informatika angkatan 2004 juga. Jadi memang Ya, teman selama di kampus begitu ya, ya. teman sejurusan, teman seangkatan, bahkan sempat ngerjain tugas bareng, sempat sekosan dan Ya. lain-lain lah. Banggakan bangsa, banggakan Indonesia. Oh ayo bangsa
mendirikan Bukalapak secara legal berdiri tahun 2011 begitu ya. Kemudian tumbuh berkembang, dapat beberapa funding sampai kemudian IPO di tahun 2011. Nah, cuma memang sebelum IPO itu di tahun 2020 Ya. saya di RUPS Telkom kemudian dipilih sebagai direktur digital business Ya. di tahun 2020 bulan Juni. Jadi sejak tahun tersebut sampai dengan sekarang saya aktif di Telkom menjalankan tugas sebagai direktur digital business. Nah, tadi mungkin sedikit menjelaskan juga begitu ya. Jadi di Harvard dan Stanford itu executive education begitu ya. Jadi memang bukan gelar yang panjang begitu, tapi bagian dari program yang disebut sebagai Endeavor Entrepreneur. Jadi kebetulan sebagai wirausahawan yang terpilih sebagai salah satu Endeavor Entrepreneur, kami berkesempatan untuk melakukan studi lebih lanjut begitu ya di Harvard dan Stanford masing-masing selama beberapa pekan lah begitu ya, untuk melakukan studi sekaligus berinteraksi dengan pengusaha Endeavor dari beberapa negara lain. Kira-kira secara sekilas seperti itu. Yang nyatakan pasti dambaan ibu pertiwi, hai putra bangsa insan bersada, tugas mulia menantimu. Semangat dan tekad kembangkan selalu, sinar terang pasti datang. Kajilah ilmu dan teknologi, seni dan budaya bangsaku. Baik, mungkin sedikit bisa diceritakan tentang Bukalapak, Pak, yang kemudian pasti ini menyebabkan prestasinya Pak Fajri ini kemudian direkognisi lah gitu ya, dikenal sehingga dipilih menjadi direktur di Telkom. Ya, jadi boleh. Jadi memang kebetulan Bukalapak ini saya boleh bilang ini kombinasi dari berbagai hal begitu ya, timing dan keberuntungan. Ya, Saya pikir ini berpadu begitu. Jadi secara timing ini sesuatu yang memang sangat boleh dibilang tepat begitu ya. ya, Jadi e-commerce di Indonesia sebenarnya sudah ada sejak awal tahun 2000-an. Hanya saja memang di awal tahun 2000-an itu internet belum terlalu banyak gitu ya. Saya sendiri memang sudah berinternet di awal tahun 2000-an, tapi ya saat itu masih lambat begitu ya. ya, Lebih banyak menggunakan desktop, HP belum banyak begitu. Tapi di awal tahun 2010-an, which is ketika Bukalapak berdiri, itu internet sudah semakin cepat, ya, HP mulai banyak begitu ya, yang menggunakan internet, Android mulai banyak, sehingga timingnya memang sangat pas untuk pertumbuhan e-commerce. Nah, jadi Bukalapak lahir ketika momen tersebut, dan kemudian juga istilah visi, istilah investor itu juga mulai datang ketika itu. Jadi ketika Bukalapak berdiri sebenarnya kami juga belum paham dengan istilah istilah startup begitu ya. Tapi kami mengembangkan bisnis dan kemudian 1-2 tahun setelah Bukalapak secara legal berdiri begitu, akhirnya Bukalapak memperoleh funding dari investor asing begitu ya, dari luar negeri yang tertarik untuk berinvestasi dan in return memperoleh sebagian saham dari Bukalapak. Banggakan bangsa, banggakan Indonesia, adil makmur sejahtera. Majulah maju, pandu sejati, alma mater yang tercinta. Semoga semakin kukuh dewasa, tetap jaya dan abadi. Nah, kemudian gimana ceritanya mulai dipilih di Telkom dan apa yang dikerjakan sampai sekarang? Ya, jadi saya memang sama sekali
sebelum masuk Telkom ya belum terpikir begitu begitu ya. Ya. Hanya yang kemudian saya ketahui adalah Pak Menteri BUMN dan jajaran di Kementerian BUMN ini saya melihat memiliki visi yang baik begitu ya untuk menaruh atau meningkatkan profesionalisme di BUMN begitu ya, baik dari internal jajaran BUMN maupun profesional-profesional di luar BUMN begitu ya. Jadi selain saya sebagai contoh, saya juga tahu kebetulan senior saya di Informatika Ya. ITB juga 3 tahun di atas saya begitu Ya. angkatan 2001. Hanya kebetulan beliau ini kemudian berkarir di perusahaan healthcare salah satu terbesar dunia begitu. Jadi profesional healthcare yang kemudian dipanggil juga untuk pulang dan menjadi direktur Bio Farma. Jadi profesional-profesional dari luar pun diundang oleh Pak Menteri dan jajaran untuk memperkuat BUMN. Nah, itu barangkali yang kemudian dilihat beliau begitu ya, bahwa Telkom ini bertransformasi ke digital atau salah satu transformasi yang dilakukan Telkom itu ke arah digital, dan barangkali profil-profil yang memiliki pengalaman atau experience di bidang digital ini diperlukan untuk membantu transformasi Telkom. Halo rekan pupuk Indonesia, kenalan yuk dengan Tokope'i. Tokope'i jaringan kemitraan pupuk Indonesia. Tokope'i adalah outlet penjualan khusus untuk produk-produk komersil pupuk Indonesia, seperti produk pupuk, pestisida, benih, dan produk serta layanan lainnya. Hadir di lokasi strategis di seluruh Indonesia, terutama di daerah sentra pertanian yang banyak membutuhkan pupuk dan produk semprotan lainnya dengan standar kemitraan. Bergabung bersama kami di Tokope'i, mitra akan mendapatkan keuntungan jaminan kualitas produk, jaminan ketersediaan produk, insentif atribut promosi, insentif benefit penjualan, gratis aplikasi dan sistem penjualan. Untuk menjadi mitra Tokope'i, cukup dengan mengisi data toko, tagging lokasi toko, selanjutnya mengisi data diri, dan lengkapi dokumen persyaratan lainnya seperti KTP, NPWP, dan NIB. Atau, kamu juga bisa melakukan pendaftaran secara manual dengan melengkapi form pendaftaran serta dokumen lainnya dan diserahkan ke petugas kami. Kemudian, tunggu verifikasi. Selamat, pengajuanmu telah diverifikasi. Sekarang kamu sudah bisa melakukan transaksi untuk melayani pembelian dari petani. Makin dekat, makin yakin. Tingkatkan transaksimu, maka kamu berkesempatan mendapatkan hadiah menarik setiap tahunnya. Semakin untung bukan? Ayo bergabung di Tokope'i. Makin dekat, makin yakin. Hubungi Tokope'i sekarang juga. Pak Fajrin ini membidangi digital business yang ini merupakan salah satu tiang lah ya dari bisnis Telkom selain konektivitas ya, jaringan dan sebagainya. Nah, sekarang komposisinya seperti apa antara konten digital ini dengan bisnis konektivitasnya itu? Apakah sudah bisa lebih besar atau seperti apa? Ya, jadi kalau dilihat secara persentase memang secara mayoritas masih di bidang konektivitas tentu saja, gitu ya. Jadi konektivitas seperti layanan Telkomsel, layanan IndiHome itu memang masih mayoritas. Tetapi secara growth atau secara persentase ke depan itu layanan digital semakin cepat. Seperti itu. Jadi saya lupa angka persisnya ada di laporan keuangan ya. Jadi kalau saya nggak salah itu sekarang untuk layanan digital itu sekitar 20%. Jadi memang masih belum mayoritas, tetapi persentase 20% plus minus ini itu dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya itu semakin besar. Jadi beberapa tahun sebelumnya barangkali di bawah 10% begitu. Nah, jadi ini angka yang terus kita monitor. Dan artinya apa? Ke depan tentu harapan kita bisa di atas 20%. Perlombaan itu
tak hanya hari ini, tapi terjadi setiap hari. Perlombaan itu adanya dalam diri kita. Cita-cita berlomba dengan kenyataan. Keyakinan berlomba dengan ketidakmungkinan. Keberanian berlomba dengan ancaman. Lawan bukan untuk mengalahkan, tapi mengukur seberapa sungguh kita ingin menang. Ingin merdeka dari segala keterbatasan. Kita berlari mengejar mimpi. Kita harus percaya, digitalisasi mampu memberikan banyak manfaat bagi negeri ini. Digitalisasi mampu membuat kita melompat sejajar dengan bangsa maju lainnya. Karena kita percaya, digitalisasi mampu memerdekakan bangsa ini. Mungkin bisa diberi gambaran bentuk-bentuk bisnis yang ditawarkan itu yang seperti apa? Jadi banyak tadi salah satunya sudah disampaikan juga oleh Pak Bambang begitu ya. Ya. Yang pertama adalah terkait dengan konten, Ya. kemudian terkait dengan layanan musik, streaming, video, aplikasi dan lain sebagainya. Ya. Jadi secara umum kami itu secara besar Telkom ini bertransformasi dari yang semula dikenal sebagai perusahaan telco begitu ya. 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 Kami menyebutnya Telkom ini ke depan ingin dikenal sebagai perusahaan digital telco company. Ya. Nah, secara bisnis domain itu ada 3 bisnis domain. Yang pertama itu layanan connectivity atau digital connectivity yang tadi disampaikan. Oh, ada mobile, ada wireless, ada gitu ya. Kemudian yang kedua itu adalah layanan platform. Nah, ini kalau saya lihat ini semacam tengah-tengahnya begitu ya. Contohnya seperti apa? Seperti misalnya data center, big data, kemudian cloud. Nah, ini sudah mulai besar juga. Jadi contohnya kami baru saja mengembangkan data center di Batam dan sebelumnya lagi di Cikarang begitu ya, dan beberapa daerah lainnya. Kemudian kami juga baru-baru ini mengembangkan platform big data, platform cloud dan lain-lain. Nah, kemudian yang ketiga adalah digital service. Ya, ini tadi aplikasi-aplikasi digital yang dibangun. Jadi kalau istilah teknis itu ada semacam teknologi stack begitu ya. Jadi konektivitas itu yang paling bawah, kemudian di atasnya ada platform, di atasnya lagi ada service atau aplikasi gitu. Nah, aplikasi ini adalah yang paling atas yang ditawarkan kepada end user atau end customer begitu. Nah, ini yang kemudian bisa dikonsumsi oleh masyarakat, baik itu konsumer seperti tadi aplikasi, musik dan lain sebagainya, maupun B2B begitu ya, misalkan aplikasi untuk enterprise, logistik dan lain-lain. Sampai masa gembira, tentangkan sayang, panjatkan citra, cerdaskan negara, banggakan bangsa, banggakan Indonesia, adil makmur sejahtera. Majulah maju pandu sejati, alma mater yang tercinta. Selalu dikatakan bahwa dunia digital ini adalah dunia anak muda ya. Jadi yang sudah terlanjur tua itu tidak bisa mengikuti dunianya milenial. Apakah karena itu tantangannya maka di situ ditempatkan Pak Fajrin ya, yang relatif mungkin dibanding yang lain mungkin masih lebih mudah gitu untuk memahami kira-kira ke depan ini apa yang bisa dijual pada mereka gitu. Ya, ya barangkali itu satu ya. Jadi terkait dengan customer, tapi juga yang kedua barangkali terkait dengan internally gitu ya, terkait dengan culture. Karena kalau kita bicara soal customer, kita juga mesti memahami juga bagaimana dari sisi produk atau layanan yang mesti kita siapkan untuk memenuhi kebutuhan customer tadi begitu kan. Jadi itu yang pertama begitu kan, bagaimana kemudian kita menyiapkan misalkan aplikasi atau produk terkait dengan musik, terkait dengan games, terkait dengan video, terkait dengan aplikasi-aplikasi, itu yang pertama. Tapi yang kedua juga bagaimana barangkali begitu ya, ketika kita bertransformasi dari satu bisnis ke bisnis lain, itu tidak hanya sekedar kita membangun produk yang berbeda,
Tapi kita barangkali juga perlu untuk mengubah culture, melihat kembali, barangkali kita mesti melihat apa namanya cara kerja dan lain sebagainya begitu kan. Contohnya kalau kita melihat di digital Ya. itu ada istilah yang barangkali sudah sangat sering digunakan, agile begitu kan. Kita kerja ini yang penting lebih penting agile gitu. Ya. Berbeda dengan barangkali apa namanya corporate yang itu strive for perfection begitu kan. Nah, Ya. ini kan dua hal yang bertolak belakang dan oleh karena itu di sini saya juga mengintroduce value-value terkait dengan digital tadi, agile dan lain sebagainya kepada tim di dalam Telkom. Pak Fadril mungkin bisa gambarkan ya, orang selalu bicara apa teknologi komunikasi 5.0 ya. Itu nanti ke depan seperti apa dan apa peluangnya yang akan dimanfaatkan oleh Telkom misalnya? Ya, pertama ekonomi digital Indonesia ini ke depan masih akan tumbuh pesat begitu ya. Ya. Jadi dari riset Google Temasek itu dalam 10 tahun ke depan ekonomi digital Indonesia itu masih akan tumbuh kira-kira 8 kali lipat. Jadi ini potensi yang sangat besar. Pertanyaannya kemudian adalah bagaimana peran kita begitu kan? Ya. Kita nggak hanya sebagai penonton atau konsumen saja, begitu, tapi menjadi partisipasi aktif begitu ya, atau menjadi pelaku yang memang berperan penting dalam perkembangan ekonomi digital ini, gitu kan? Tadi sudah kita sempat diskusikan sedikit, beberapa industri ini memang akan menjadi potensi yang besar begitu ya terkait misalnya healthcare, kemudian agriculture ataupun dari sisi horizontal seperti misalnya big data, IoT, kemudian AI, dan beberapa lagi lainnya. Nah, memang kami mencoba untuk mengambil peran-peran baik itu di masing-masing bidang tadi begitu ya untuk mencoba membangun aplikasi, ataupun kami juga sangat terbuka untuk bekerja sama dengan pihak-pihak eksternal. Sebagai contoh, kami juga membangun apa namanya venture capital. Jadi kalau tadi saya menyebutkan Bukalapak dulu kemudian dapat investor begitu ya. Sekarang di Telkom sebaliknya kami berinvestasi ke beberapa startup gitu ya. Melalui venture capital arms Telkom yang disebut sebagai MDI. Kami sudah berinvestasi di sekitar 60 startup sejauh ini begitu ya. Untuk apa? Untuk mencari startup yang selain bisa menghasilkan capital gain, tapi juga menghasilkan sinergi value bagi Telkom. Gerakan langkah tatap ke depan, ITB Citra Ganesha. Curahkan daya kejar cita, bakti pada negara. Siapkan diri, teguhkan hati, tegakkan tekad pribadi. Langkah dan Apakah Telkom juga merencanakan apa ya membuat anak perusahaan yang khusus nanti menangani bidang-bidang ini? Ya, saya pikir itu mungkin saja begitu ya. In fact, apa namanya sudah ada beberapa contoh begitu ya. Sebagai contoh, tahun lalu atau awal tahun ini, tahun lalu ya, itu kami baru saja melakukan apa namanya IPO untuk Mitratel ya, salah satu anak perusahaan kami yang kami fokuskan di bidang tower begitu kan. Itu setelah kami konsolidasi beberapa anak, karena sebelumnya ada beberapa anak perusahaan kami yang mengurus bidang tower ini begitu kan. Kami konsolidasi, dikonsolidasi di Mitratel dan kemudian kami IPO-kan begitu. Nah, sangat mungkin ke depan juga kami lakukan apa namanya hal yang sama untuk bidang-bidang yang lain termasuk digital. Meskipun tidak harus strategi yang sama persis begitu ya. Tapi sangat mungkin ada unlocking berikutnya yang kami lakukan untuk bidang-bidang lain. Banggakan bangsa, banggakan Indonesia, adil makmur sejahtera. Majulah maju pandu sejati, alma mater yang tercinta. Semoga semakin
secara teknologi ini kan kita harus mengakui ya, platform-platform digital ini kan lebih banyak didominasi oleh pelaku-pelaku bisnis dari luar. Padahal Indonesia ini pasar yang sangat besar. Apakah tidak mungkin ke depan seperti mungkin pengalaman Cina dan sebagainya itu bahwa kita menjadi tuan rumah untuk fasilitas digital ini di Indonesia? Ya, memang itu sesuatu yang tidak bisa dipungkiri, ada hal Ya, tersebut begitu ya, ada ya, tantangan bahwa kami menyebutnya tech giants begitu ya, atau ya, global tech company ya. itu bisa menjadi tantangan sekaligus bisa menjadi partner juga begitu. Hmm, Nah, memang sebagai pemain lokal kita mesti pintar-pintar juga mengambil peran begitu. ya, Sebagai contoh, tidak semua saya melihat bidang-bidang itu bisa dikuasai oleh pemain global. hmm, Sebagai contoh untuk aplikasi e-commerce atau ya, aplikasi ride sharing itu biasanya susah dikuasai oleh pemain ya, lokal begitu ya. Kenapa? Karena ada unsur offline atau unsur yang membutuhkan local elements. Nah, ini ya, contoh gitu ya. Kemudian contoh lain yang biasanya susah dikuasai oleh pemain global itu adalah unsur yang membutuhkan local adjustment begitu. hmm, Jadi ada hal-hal seperti itu yang bisa dimanfaatkan oleh pelaku lokal, termasuk kami di Telkom begitu ya, yang menjadi pelajaran bagi kami ketika mengembangkan aplikasi-aplikasi digital. Nah, memang sekali lagi tadi kami melihat pelaku tech giant ini juga bukan sepenuhnya mereka ini musuh begitu ya. ya, Kami juga berpartner dengan beberapa pemain asing ini dalam beberapa kesempatan. Kami baru ya, saja sebagai contoh menandatangani perjanjian kerjasama dengan Microsoft dalam hmm, beberapa bidang begitu ya, dan juga dengan Google dalam beberapa bidang yang lainnya. Ini sesuatu yang kami melihat ya, memang tidak bisa dipungkiri, ini akan menghadirkan sesuatu yang win-win. Ada istilah yang saya suka yang ya, disebut sebagai co-opetition, yaitu hmm, cooperation plus competition. ya, Dalam dunia digital ini sesuatu yang menurut saya tidak ya. bisa dihindarkan. Nyatakan pasti dambaan ibu pertiwi. Hai putra bangsa insan bersada, tugas mulia menantimu. Semangat dan tekad kembangkan selalu, sinar terang pasti datang. Kajilah ilmu dan teknologi, seni dan budaya bangsaku. Iya, baik, luar biasa. Sekarang kita kembali ke ITB. Banyak yang mengatakan bahwa ITB ini memang punya kelebihan di bidang telekomunikasi, teknik informatika dan sebagainya. Kalau menurut Pak Fajrin, apa saja yang dibekal dari ITB yang membuat bisa berkarir seperti sekarang ini? Ya, yang pasti dari ITB saya menerima banyak hal begitu ya. Saya mempelajari banyak hal. Yang saya lihat memang pola pikir yang dibentuk, interaksi dengan orang-orang hebat, baik itu Bapak Ibu dosen maupun rekan-rekan mahasiswa senior maupun sesama dan junior begitu ya. Itu yang saya lihat sangat membentuk begitu ya. Jadi it's not about the hard theory begitu ya, tapi pola pikir dan lain sebagainya begitu. Selain itu saya juga barangkali bahasa kasarnya didoktrin begitu ya, Nah, bahwa ITB ini ya memang apa namanya ya salah satu atau if not kampus terbaik bangsa begitu kan, ya, sehingga kita punya punya apa ya punya tanggung jawab begitu kan, ya, bahwa ya kalau Anda lulus kemudian biasa-biasa aja bekerja dan kemudian that's it begitu ya, ya bagaimana tanggung jawab Anda terhadap orang-orang lain yang nggak bisa masuk sini begitu kan. Saya seperti itulah. Saya lupa ya siapa yang masuk yang bilang gitu. Ada salah satu dosen kalau nggak salah ya, yang bercandanya, eh,
Anda tuh masuk ITB itu sudah menyakiti hati banyak orang gitu kan, karena karena Anda masuk ITB, mereka itu nggak bisa masuk gitu kan. Ya. Nah, kalau misalkan Anda masuk keluar dari ITB terus Anda apply ke satu perusahaan begitu ya, pasti perusahaan itu akan milih Anda karena Anda lulusan ITB gitu kan, dibandingkan dengan yang tadi nggak bisa masuk ITB terus masuk kampus lain gitu ya. Begitu dia apply ke perusahaan yang sama, kan dia nggak diterima tuh. Orang tadi akan kalah lagi dengan Anda. Jadi Anda menyakiti orang yang sama 2 kali gitu kan. Nah, jadi daripada Anda kemudian apply ke perusahaan gitu kan, mendingan Anda bikin perusahaan sehingga Anda bisa mengobati hati orang yang pernah Anda sakiti. Nah, itu salah satu dari, saya lupa dosen siapa kan. Nah, itu contoh aja bahwa doktrin-doktrin seperti itu saya lihat meskipun kadang ada yang bikin jumawa gitu, tapi in a way bagi saya itu menghasilkan efek yang menurut saya net-netnya positif lah begitu ya, bahwa saya punya tanggung jawab lebih lah, tidak sekedar untuk diri saya sendiri begitu ya, tapi terhadap sesuatu yang besar begitu kan. Nah, hal-hal seperti itu yang saya lihat membekas ke diri saya dan banyak teman-teman saya begitu ya, sehingga ketika beraktivitas dalam banyak keseharian, saya merasa bahwa dalam bekerja, dalam melakukan banyak hal ini, impact itu menjadi salah satu yang kemudian saya pegang begitu. Sampai masa gembira, tentangkan saya panjatkan citra, cerdaskan negara, banggakan bangsa, banggakan Indonesia, adil makmur sejahtera. Majulah maju pandu sejati, alma mater yang tercinta. Ya, baik. Terakhir Pak Fajrin, setelah perjalanan sekarang ini, walaupun tadi dikatakan belum jauh-jauh amat ya, tapi nanti mungkin akan sangat jauh. Apa yang bisa disarankan? Apakah institusi ITB, terutama bidang yang dipelajari oleh Pak Fajrin itu masih cukup relevan, atau mungkin perlu ditingkatkan, atau seperti apa masukannya? Dan kepada generasi muda yang masih belajar, ini apa yang disarankan? Karena teknologi komunikasi terutama digital ini kan perkembangannya luar biasa cepat. Mungkin ketika Bapak kuliah nggak membayangkan apa yang terjadi sekarang. Nah, itu apa yang harus diantisipasi oleh mereka yang masih belajar sekarang? Iya, dan ini salah satu yang menurut saya justru menjadi relevan begitu ya, karena di ITB saya tidak tidak diajarkan untuk bergantung kepada tools begitu, tapi kepada pola pikir, atau kalau dalam jurusan informatika itu algoritma dan sejenisnya begitu ya, sehingga ketika tools itu berubah, ketika bahasa pemrograman itu berubah, ya kita tinggal menyesuaikan saja, tinggal belajar sendiri lah, kasarnya seperti itu. Jadi sering sekali dalam mata kuliah tertentu begitu ya, kita tidak diajarkan bahasa pemrogramannya, kita diajarkan konsep dan teorinya begitu ya. Untuk belajar bahasa pemrogramannya suruh belajar sendiri, kasarnya seperti itu. Jadi bahkan dalam beberapa mata kuliah itu kita dibebaskan untuk memilih, terserah mau menggunakan bahasa pemrograman yang mana begitu. Nah, itu menurut saya masih relevan sampai dengan sekarang begitu kan. Sehingga ketika ada bahasa pemrograman baru, ada kemudian tren teknologi baru, misalkan sekarang ada metaverse, ada blockchain, ada NFT dan lain sebagainya, itu menjadi tetap relevan bagi alumni ITB maupun mahasiswa ITB begitu ya, untuk tetap belajar dan berpegang kepada teori, konsep dan lain sebagainya. Sehingga advice saya bagi mahasiswa ITB barangkali sebenarnya mirip dengan advice yang diberikan teman-teman atau Bapak Ibu dosen begitu ya, bahwa yang penting adalah Anda memegang konsep ataupun teori begitu ya, untuk masalah tools dan lain sebagainya, Anda jangan pernah berhenti belajar. Karena dalam dunia digital sekarang dan ke depan,
zaman itu akan cepat sekali berubah. Ya. Jadi kalau Anda bergantung pada tools tertentu, Ya. 5-10 tahun lagi ada tools baru, Anda akan nggak lagi relevan. Banggakan bangsa, banggakan Indonesia, Mari makmur sejahtera. Majulah maju pandu sejati, alma mater yang tercinta. Semoga semakin kukuh dewasa, tetap jaya dan abadi. Ya, mungkin terakhir sedikit aja mengenai pendidikan ini. Ini di dalam dunia teknologi komunikasi, dunia digital, itu kan mula-mula Amerika ya yang sangat maju. Kemudian Asia, Jepang kalah dengan Korea. Sekarang Cina mulai maju, artinya Eropa kelihatannya sudah mulai ketinggalan. Nah, prospek kita sendiri seperti apa kira-kira Indonesia ini? Saya pikir Indonesia punya potensi yang kuat begitu ya. Ya. Kalau bicara soal dunia, saya pikir memang butuh waktu begitu ya. Tapi saya juga melihatkan bahwa dalam beberapa puluh tahun ke depan ya, saya lupa, mungkin sekitar 2045 ya, Indonesia akan menjadi negara ekonomi keempat ya, kalau saya tidak salah begitu. Ya. Artinya apa? Artinya itu sudah skala dunia begitu kan. Memang butuh waktu dari Ya. sekarang sampai 2045, 20-an tahun begitu ya. Tetapi artinya Indonesia akan ada di skala yang cukup besar begitu kan. Ya. Nah, tentu untuk menuju ke arah sana memang tidak mudah. Kenapa? Karena kita memiliki PR bersama dari sisi human capital begitu ya. Indonesia dari sisi human capital ini perlu ditingkatkan bareng-bareng. Dan untuk itu kita memiliki PR bersama nih dari sisi mahasiswa, dari sisi dunia kerja begitu ya, para pekerja maupun kami para company untuk bisa memprovide kesempatan tersebut. Baik, luar biasa sekali. Terima kasih Pak Muhammad Fajrin Rasid, Direktur Digital Business PT Telkom Indonesia Persero Terbuka. Banyak sekali yang sudah disampaikan, mudah-mudahan ini menambah wawasan kita semua dan memberi semangat, motivasi, inspirasi untuk generasi muda, karena masa depan adalah milik Anda, kira-kira seperti itu. Sekali lagi terima kasih, selamat bekerja, sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bambang. Terima kasih Pak Fajrin.